إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهدى إلى يوم القيامة ثم بعد. Jamaah salat maghrib, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di malam Senin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan malam hari ini dan memberikan manfaat terhadap ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Jamaah rahimani wa rahmatullah, 2 minggu yang lalu, pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas ya tentang, atau belum masuk ya, tentang bahwasannya manusia atau kaum muslimin yang masuk ke dalam surga itu dibagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang masuk ke dalam surga ibtidaan, yang dari awal ketika mereka menuju akhirat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka termasuk golongan orang-orang yang masuk ke surga langsung. Ada sebagian dari mereka yang mendapatkan fadilah berupa masuk surga tanpa hisab wala azab. Nabi SAW, beberapa sahabat, termasuk di dalam hadis ya, bahwasanya di sana ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab wal adab. Kemudian ada satu sahabat yang ngacung tangan minta didoakan, kemudian dia dapat doa tersebut gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga orang-orang yang mereka punya dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka sehingga mereka langsung masuk ke dalam surga. Itu golongan orang-orang yang golongan orang pertama yang masuk ke dalam surga ya. Jadi surga itu masuk pertama kali ada 2 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk ibtidaan, langsung di awal waktu tanpa menyicip yang namanya neraka. Nah, sedangkan golongan yang kedua adalah intiqali atau intiqalan ya, berpindah. Kalau tadi langsung dapat surga, ini ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka masuk ke dalam surga akan tapi mampir dulu ke neraka ya. Mampir dulu ke neraka. Di dalam kaidah yang disebutkan di dalam kaidah 49 ya, yang sudah kita bacakan, di sana ada yang ibtidai, ada yang intiqali ya. Jadi selama mereka ahlu tauhid, selama mereka masih menjaga tauhid mereka, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pilihannya antara 2 tersebut, apakah dia masuk ke surga di awal waktu atau di istilahnya tanpa mencicip neraka, atau dibersihkan dulu di neraka ya. Ini nanti jadi madhab kita, jadi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya di sebagian kaum muslimin ada yang mereka masuk neraka dulu. Artinya karena mereka masuk neraka itu karena mereka melakukan dosa. Berarti tidak semua dosa itu menjadikan seseorang kekal di dalam neraka. Ya. Banyak dari kaum muslimin yang melakukan dosa, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka masuk ke dalam neraka, akan tapi mereka menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya tidak berbuat syirik kepada Allah, maka di akhirat kelak ujungnya, akhirnya tetap surga, walaupun sempat mampir dulu ke neraka. Berapa lama di nerakanya tergantung ya. Itu sesuai kehendak Allah ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya, maka Allah angkat dia dari neraka ya. Bisa juga karena syafaat, kita tahu ya, syafaat, ada yang lain sebagainya. Nah, tapi berarti dari sini kita bisa menetapkan di dalam akidah kita, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya yang namanya masuk surga jelas kekal
sedangkan orang kaum muslimin yang bertauhid masuk ke neraka belum tentu kekal. Seperti itu ya. Itu menjadi pintu pembuka untuk pembahasan berikutnya. Di kaidah yang setelahnya, penulis hafizahullah taala menuliskan satu kaidah, yaitu kaidah ke-50, al-qaidatul khamsun, tahrimul jannah fil adillah ala man ma'ahu aslul iman yuradu bihi mutlaqu tahrim la tahrim mutlaq. Ini bahasa Arab ya, bukan bahasa. Pengharaman surga ya, yang disebutkan di dalam dalil-dalil, kebanyakan di dalam hadis gitu ya, atau di Quran, yang dimana di situ menunjukkan bahwasanya pelakunya itu masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini atau tentunya maksudnya adalah tauhid ya, masih bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik. Maka dimaksudkan dari hadis tersebut, dimaksudkan dari dalil tersebut adalah mutlaqut tahrim. Hanya sebatas pengharaman saja, pengharaman yang sifatnya sebagian. Sebagiannya bagaimana? Itu adalah apa yang kita sebutkan di awal. Dia diharamkan oleh Allah masuk surga sebagian. Nah, sebagian di sini adalah dia dilarang diharamkan oleh Allah masuk surga di awal waktu ibtidaan. Ya. Tapi ujungnya masih bisa masuk surga. La at-tahrim al-mutlaq, bukan pengharaman secara mutlak. Kalau sudah tahrimul mutlak, maka dia sama sekali tidak akan bisa masuk surga. Gimana maksudnya? Kita langsung jadikan contoh supaya lebih masuk ya, lebih paham. Banyak kita temukan di dalam dalil-dalil hadis-hadis yang menyebutkan misalkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr, atau di dalam hadis yang lain la yadkhulul jannah qattat. Qattat itu pengadu domba seperti namam ya, atau di dalam versi lain, di dalam riwayat yang lain disebutkan sama la yadkhulul jannah namam ya, tidak masuk surga. La yadkhulul jannah siapa? Pengadu domba. Itu banyak hadis-hadis yang sering kita dengar seperti itu ya. La yadkhulul jannah. Kan di situ disebutkan la yadkhulul jannah ya. Kan seakan-akan apa? Mengharamkan surga, ya kan? Akan tapi perlu dipahami sesuai dengan kaidah yang tadi disebutkan bahwasanya la yadkhulul jannah di sini ini hanya tahrim mutlaqut tahrim. Artinya hanya sebagian. Sebagian maksudnya apa? Dia tidak masuk surga di awal. Makanya disebutkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala, famata ma ra'aital adillah, kapanpun kau mendapatkan dalil-dalil tuharrimul jannah, yang mengharamkan jannah, mengharamkan surga terhadap seseorang min ahlil kabair, terhadap pelaku dosa-dosa besar ya, ingat pelaku dosa-dosa besar ya, bukan pelaku syirik, pelaku dosa-dosa besar. Fa'lam, maka ketahuilah annahu la yuradu biha at-tahrim mutlaq ka tahrimul jannah ala ahli syirkil akbar au kufr akbar au nifaq akbar. Ketahuilah bahwasanya yang diinginkan atau yang dimaksudkan di dalam dalil tersebut bukanlah pengharaman secara mutlak. Ya. Perlu dipahami. Ya. Sama seperti halnya pengharaman terhadap mereka ahli syirik, para pelaku dosa syirik besar, atau kufur akbar sama, atau nifaq akbar yang mereka jelas langsung yukhris atau yakhruj minal millah, keluar dari agama, yang jelas apa? Tidak diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kekal abadi di neraka. Bisa dipahami ya? Itu tidak sama. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan la yadkhul jannah, pengharaman jannah, pengharaman surga di dalam hadis tersebut bukanlah artinya seseorang kekal di dalam neraka. Sama sekali haram baginya surga. Karena salah kebanyakan dai atau beberapa penceramah menyebutkan yang tidak masuk surga, sama sekali tidak mencium bau surga, sama sekali tidak. Seakan-akan menggambarkan bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut dia pasti kekal di neraka. Nah, ini kesalahan ya. Yang tepat, yang benar adalah di sini yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut adalah pengharaman sebagian, seperti yang disebutkan oleh beliau,
ya, wa inna ma yuradu bihal mutlaqut tahrim, yang dimaksudkan adalah mutlakan pada pengharaman, yang ai ba'du tahrim, maksudnya adalah sebagian pengharaman, la kullu, sebagian pengharaman surga. Jelas maksudnya di sini sebagiannya adalah dia diharamkan oleh Allah masuk surga di awal waktu ibtidaan, tidak langsung masuk surga. Artinya dia masuk dulu ke neraka. Setelah masuk neraka, setelah dia bersih, ya, setelah Allah ampunkan, setelah dia dibersihkan dari segala dosanya, baru Allah Subhanahu wa taala halalkan baginya surga. Artinya tidak secara mutlak dia sama sekali tidak boleh mendapatkan surga. Bisa dipahami ya? Fa idza matal insan ala syai'in minal kibr fal jannah alaihi haram mutlaq tahrim la tahrim mutlaq. Atau dalam hadis yang tadi. Maka maksudnya di situ sama. Jadi seseorang yang melakukan adu domba itu jelek Pak ya. Ya, banyak hadis-hadis dalam ayat juga hamazim masya'il binamin dan seterusnya, banyak dalil-dalil menunjukkan buruknya orang-orang yang melakukan adu domba, ya kan? Akan tapi hadis-hadis atau dalil-dalil yang lain itu hanya menunjukkan pengharaman surga sebagian. Masih mungkinkah mereka masuk surga? Masih, selama mereka tidak berbuat syirik. Selama mereka tidak berbuat syirik, ahlu tauhid mereka Pak. Tapi ya akhlaknya jelek. Tapi dia tidak berbuat syirik. Ya, tapi dia akhlaknya jelek, mau suka mengadu domba, ya, nyebar sana nyebar sini, ke A ngomongnya ini, ke B ngomong ini, akhirnya tentang gitu. Ada bagus itu teman saya kayak gitu, anak pondok ya kan, ngomong ke fulan temennya sini fulan, oh kamu ditantangin nih sama dia ngomong lagi ke sebelahnya, kamu ditantangin, dia yang jadi wasitnya lagi. Habis itu kan jadi pertemukan kelahi jadi wasitnya, ini kan jelas ya, suka mengadu domba. Dan banyak ya kasus-kasus ini. Ini perbuatan yang buruk sekali, dosa besar. Akan tapi bukan berarti dia sama sekali haram darinya surga. Dia dia tidak akan masuk surga di awal waktu. Dia akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Maka di pertanyaan berikutnya, walimadza tuqarrir hadhil qaidah? Kenapa kaidah ini muncul? Kenapa kaidah ini dimunculkan? Jawabannya hatta yatamayyaz madhhabuna an madhhab khawarij. Supaya kita bisa memisahkan, ya, membedakan antara madhab kita ahlu sunnah dengan madhabnya khawarij. Ya, yang jelas alladzi yahmiluna tahrim fi haqqi ashabil kaba'ir ala tahrimul mutlaq. Yang mereka membawa pengharaman ini secara mutlak. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, berzina, riba, dan lain sebagainya, dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia langsung dicap kafir, masuk neraka, kekal di neraka, halal darahnya. Itu yang dilakukan oleh kaum khawarij. Sedangkan kita ahlul sunnah wal jamaah tidak. Selama dia masih menjaga keimanannya, selama dia masih menjaga ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosanya, mau nggak mau, nerima nggak terima, dia kelak tetap akan masuk ke dalam surga, walaupun mencicip neraka. Langsung ada yang mudah-mudahan bahaya Pak ya, hati-hati nih, sebagian orang kan ya sudah yang penting kan masuk surga gitu kan. Nah, hati-hati ya, jangan pernah meremehkan neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri menjanjikan bahwasanya azab Allah itu tidak seperti azab yang lain. Seberat-beratnya azab di dunia tidak sedikit pun menyamai azab Allah Subhanahu wa taala di neraka, ya. Makanya sampai orang-orang kafir itu mengharap mereka menjadi apa? Kuntu turaba. Mengharapkan mereka menjadi tanah saja gitu. Sehingga mereka tidak dihisab wala adab. Lebih baik daripada mereka mendapatkan azab walaupun semenit. Gak akan ada yang terpikirkan, tergambarkan seberat-beratnya orang yang terazab di dunia itu belum ada apa-apanya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan. Sudah apa-apa yang penting masuk surga, jangan. Tapi di satu sisi juga kita tidak boleh meremehkan orang lain. Wah, ini pelaku zina, suka mencuri dan sebagainya, ya kan?
Lantas kita mengatakan, oh sudah neraka, sudah tempatnya neraka terus kekal, nggak bisa. Ternyata dia adalah ahlu tauhid, walaupun ternyata pelaku dosa besar. Maka yang perlu kita perhatikan dalam masalah itu. Dan kebalikannya, orangnya baik, ibadahnya banyak, tapi melakukan syirik besar. Nah, ini kebalikannya. Amalnya luar biasa, bagus sekali, akan tapi dia melakukan suatu syirik, dan itu syirik akbar. Ya, dan dia sudah jelas mengetahuinya, sudah jatuh hujjah terhadapnya, maka semua amalnya manthura, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Hati-hati ya, di dua sisi harus kita pahami. Ya, wa bi istadallu ala kufri sahibil kabirah wa innahu la hadlahu fil jannah. Ini adalah pemikiran mereka Khawarij. Dengan kaidah ini kita bisa memisahkan antara kaidah madhab kita, pemahaman kita, akidah kita dengan akidahnya Khawarij. Makanya kalau ada yang bilang Salafi, Wahabi, Khawarij, berbeda. Madhab kita tidak mengkafirkan sembarangan, tidak menganggap orang-orang pelaku dosa besar itu langsung pasti kekal di neraka, tidak. Selama mereka masih menjaga tauhidnya, maka selama itu juga mereka mendapatkan janji surga, walaupun setelah mencium neraka, setelah merasakan neraka. Ya. Jadi kita harus mengimani itu, harus kita memahami itu, kita meyakini hal tersebut. Nerima nggak terima, ya seperti itu. Ya itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kelebihan orang-orang yang selalu menjaga tauhidnya, menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat syirik, maka di sana ada harapan untuk tetap masuk surga. Terus dia bertaubat atas dosa-dosa besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa besarnya. Dan kita semua di sini berharap agar termasuk daripada golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga bila hisab wala adab. Karena sebagian ulama menjelaskan bahwa hisab itu adalah azab awal, termasuk di kubur itu juga sebenarnya kan ada azab kubur ya. Tapi ketika dihisab itu juga sudah merupakan azab. Bagaimana kita diperlihatkan dosa-dosa kita. Kita berharap itu enggak muncul lah. Istilahnya dosa-dosa itu takut kita kan diperlihatkan. Beda ya. Di dalam ayat disebutkan seperti itu. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka bersambung dengan kaidah selanjutnya, di mana penulis menuliskan satu kaidah, yaitu al-qaidah wahidah wal khamsun, maka nakufrun bidzat fala yustaratu fihi istihlal wa ma laysa bi kufri bidzat fa yustaratu fihi istihlal. Ya. Yang mana selama kufur itu adalah kufur secara zat, jadi nanti ada kufur yang secara zatnya sudah kufur, maka itu tidak disyaratkan untuknya istihlal. Istihlal itu nanti adalah seseorang ditanya, apakah kamu menghalalkan ini? Apakah kamu yakini hal tersebut adalah halal? Itu namanya istihlal. Sedangkan kufur yang tidak dengan zat, tidak secara zatnya kufur, maka kita tanyakan atau disyaratkan padanya istihlal. Ini nanti yang akan membedakan seseorang apakah dia melakukan dosa besar masuk surga kekal abadi atau tidak. Ya, masuk surganya kekal abadi atau tidak. Dimaksudkan di sini fit takfir bihi. Yang ini adalah maksudnya adalah pengkafiran. Ketika kita mau mengatakan seseorang bisa terjatuh ke dalam kekufuran atau tidak, ya. Maka di dalam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kita berada di tengah-tengah antara dua golongan. Ya, disebutkan di sini al-Wa'idiyah wal Murji'ah, atau istilahnya golongan keras dan golongan lembek, mudahnya gitu. Ya, kalangan keras itu termasuk seperti Khawarij, ya. Ada juga golongan Murji'ah yang mereka menganggap enteng segala sesuatu, ya, selama sudah bersyahadat dan sebagainya pasti masuk surga. Fa'amal Murji'ah fi ishtaratuna istihlal mutlaqan min ghairi tafsir. Nah, tapi Murji'ah di sini, orang-orang Murji'ah itu selalu mensyaratkan semua hal itu harus istihlal. Kita menanyakan pada seseorang, apakah kamu yakin ini halal atau tidak? Itu namanya istihlal, ya. Kalau Murji'ah seperti itu.
Kalau di golongan sebelahnya, ya, kebalikannya, dia tidak menanyakan sama sekali. Setiap melihat seseorang melakukan dosa, baik dosa besar atau kekufuran, langsung tanpa pertanyaan kafir. Gitu. Itu namanya golongan wa'idiyah atau golongan yang keras, ya, orang yang seperti itu. Sedangkan mereka kebalikan yang Murji'ah, orang sudah jelas-jelas sujud kepada sonaman atau berhala. Jelas sujud kepada berhala, sujud kepada pohon misalnya dan sebagainya. Mereka nanya dulu, nggak bisa kufur langsung, tanya dulu, kamu menghalalkan atau enggak? Kalau dia nggak menghalalkan berarti aman. Bukan aman ya. Jelas-jelas itu adalah perbuatan kufur bidzat. Ya. Jadi ke dalam kekufuran itu kan ada yang mudah, ada yang tidak. Ya. Maka kita ahlu sunnah harus membedakan antara keduanya. Ya, mereka di golongan mereka tadi yang sebelah kita sudah jelaskan. Maka kita katakan faja'ah ahlus sunnah. Sedangkan mereka ahlus sunnah wa qalu hunaka dzunub la nashtaritu fi takfir biha istihlaluha. Di sana ada dosa-dosa yang tidak kita syaratkan di dalam kekufurannya, dan istilahnya tidak disyaratkan istihlal, ya, bertanya, ya. Wa hiya makanat kufru bidzat, yaitu mana yang ketika perbuatan itu adalah perbuatan yang kufur secara zatnya, jelas tampak kekufurannya. Akan tapi hunaka dzunub la nukafir biha illa idza istahalla fa'iluha. Kecuali ada juga dosa-dosa yang perlu kita tanyakan dulu, apakah engkau menghalalkannya atau tidak. Wahya malaysa bikufri bidzat, itu adalah perbuatan atau dosa-dosa yang bukan kufur secara zat. Wa bina'an 'ala dzalik faman sajada li ghairillah faqad kafar. Maka dari sini kita bisa katakan misalnya orang bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud Pak ya. Sujud dalam masalah ibadah ya. Maka kita katakan dia sudah telah kufur. Ya, dia telah kufur walaupun kita tanpa bertanya langsung apakah kamu menghalalkannya atau tidak. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan kekufuran. Ya, perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran secara zat, langsung. Orang yang beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan, ya, secara zatnya. Maka di satu sisi ini kita tidak perlu menanyakan. Artinya tidak ada pembedaan antara mereka yang beribadah kepada Allah tanpa menghalalkan atau tidak menghalalkan. Itu adalah suatu perbuatan kekufuran yang harus ditinggalkan sama sekali. Walau lam yastahil, ya, maka dia itu tetap kufur walaupun dia belum tidak menghalalkan. Wa man da'a ghairullah wa man da'a ghairullah wa man da'a ghairallahi fil amri alladhi la yaqdiru alaihi illa Allah faqad kafar. Sama, seseorang meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta masuk surga, meminta dikeluarkan dari neraka, meminta dihalangi dari adab-adab kubur dan lain sebagainya. Yang mana itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta kesembuhan termasuk, ya. Kepada makhluk yang tidak mungkin melakukan halnya, maka itu adalah suatu kekufuran, ya, tanpa ada pembeda tafsil atau perlu ditanya kamu menghalalkan atau tidak. Tapi berbeda dengan dosa-dosa yang kita tanya dulu, seperti misalnya orang melakukan zina. Orang berzina tidak mungkin kita langsung cap dia kafir. Orang mencuri, orang minum khamar sama, itu juga tidak langsung kita cap kafir, ya. Maka harus ditanya dulu, apakah kamu menghalalkan atau tidak. Maka disitulah posisi kita, posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada hal-hal atau perkara-perkara yang memang secara zatnya adalah kekufuran, maka tidak ada pertanyaan apakah engkau menghalalkan atau tidak. Maka langsung diingatkan, langsung ditegur. Maaf Pak, maaf Bu, gitu. Maaf saudara, ini adalah perbuatan kekufuran. Segera tinggalkan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka harus tanya dulu, kamu halalkan atau tidak? Oh enggak, saya enggak menghalalkan. Saya tahu ini enggak boleh, tapi ya saya lakukan aja. Gitu kan? Nah, tidak perlu langsung diingatkan bahwasanya ini adalah perbuatan kufuran, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada juga amalan-amalan yang kita tanyakan dulu, kamu melakukan hal demikian, apakah meyakini kehalalannya atau tidak? Ternyata dia menghalalkan zina misalnya, maka ini bisa masuk ke dalam. Nah, ini adalah kaidah lanjutannya. Kaidah yang berikutnya, istihlal ladzi huwa syartun fi takfir bil kabirah wa istihlal qalbi la mujarrad istihlal amal. Ya, melanjutkan dari apa pembahasannya sebelumnya, bahwasanya beberapa dosa-dosa itu ya kita tanyakan dulu ya, apakah dia menghalalkannya atau tidak. Pelaku zina, peminum khamr ya, apakah mereka melakukan hal tersebut sudah tahu hukumnya kemudian dia menghalalkannya? Pak, khamr itu haram. Enggak, bagi saya halal, saya menghalalkannya. Nah, ketika dia menghalalkannya, ini bisa jatuh ke dalam kekufuran, yang mana kekufuran itu yakhruj minal millah, keluar dari agama. Hati-hati ya, keluar dari agama. Maka ditegaskan di kaidah selanjutnya, penghalalannya di sini adalah penghalalan secara keyakinan, fi qalbi la amali. Artinya, jamaah rahimahullah, disebutkan di dalam kaidah ini, li'anna nara man yukaffir man ya'dan bi iftitahi bank ribawi atau riba wa yasafuhu bi annahu qad istahalla riba. Karena sebagian di masyarakat kita dapatkan seseorang mengkafirkan seseorang yang membuka bank riba. Ada muslim dia, tapi dia membuka bank, Pak. Banknya konvensional. Nggak usah konvensional, bank syariah juga sebenarnya. Nggak lepas dari riba ya. Oh, kamu buka bank, iya, wah kafir kamu menghalalkan riba. Nah, inilah di dalam kaidah ini kita membedakan. Ada yang namanya menghalalkan secara perbuatan, ada juga menghalalkan secara keyakinan, ya, secara keyakinan. Nah, kalau yang kita lihatkan secara nampak itu secara amali, ya. Atau sebagian orang yang meminum khamr, bertahun-tahun dia minum khamr, Pak. Ya kan? Langsung kita cap, wah ini kafir, dia menghalalkan khamr. Kafir. Nah, ini tidak bisa, karena pada dasarnya dia sedang menghalalkan secara amalnya, karena dia minum khamr kan? Ya, dia minum khamr. Atau dia berzina, sama. Dia berzina, seakan-akan dia menghalalkan zina untuk dirinya secara amalnya, ya kan? Maka saat ini tidak boleh kita langsung mencap dia sebagai kafir, ya, kafir yang jelas masuk neraka kekal selamanya, tidak boleh. Seperti yang di dalam hadis, yastahilu nahir wal harir wal khamr wal ma'azif, ya. Di dalam hadis yang kita sering dengar tentang alat musik gitu ya. Karena nanti di akhir zaman ada orang-orang yang menghalalkan. Nah, menghalalkan di sini perlu kita pahami bahwasanya menghalalkan di sini menghalalkan amali. Kalau selama dia menghalalkan amali, maka la yakhruj bihi sahibu minal Islam. Maka amal tersebut tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Artinya ada saja orang yang mencuri, ada orang yang berzina, ada orang yang minum khamr, ada orang yang melakukan kegiatan ribawi, ya, walaupun bukan bank, misalkan asuransi atau lain sebagainya, ya. Falladhi yashrabul khamr 70 sana wa huwa la yazalu mu'taqidan annaha haram fala yazalu fi dairil Islam walakinnahu min ashabil kaba'ir. Kalau kita dapatkan seorang 70 tahun atau bertahun-tahun dia minum khamr, selama hidupnya dia minum khamr, apakah tetapi di dalam hatinya, di dalam keyakinannya dia masih yakin itu haram. Ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Saya yakin itu, tapi saya ya susah meninggalkannya, gitu kan? Atau saya sudah terbiasa minum dengannya, atau saya butuh dengannya. Tapi dia yakin bahwasanya ini adalah sesuatu yang haram, maka seseorang tersebut tidak lantas keluar dari
Islam, masih dalam koridor Islamnya. Akan tapi dia adalah pelaku dosa besar. Nah, kan tapi kebalikannya, walakinna man istahalla riba istihlalan qalbiyan fa innahu yukaffir hatta wa illam yubashir riba wa illam ya'kul riba. Kebalikannya, ataupun yang tadi khamar kita katakan seperti itu. Mau riba mau khamar, dia melakukan pekerjaan tersebut dengan keyakinan hal tersebut halal, padahal sudah dikasih tahu itu haram, tapi dia meyakini itu halal, artinya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka hal tersebutlah yang mengeluarkan dia dari keislamannya, ya, mengeluarkan dia dari keislaman. Artinya belum berbuat kekufuran dengan cara atau dengan jalan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan disebutkan oleh penulis, bahkan walaupun seseorang yang tidak melakukannya, hati-hati Pak ya, walaupun seseorang yang tidak pernah minum khamar, seseorang yang tidak pernah tersentuh dengan riba, seseorang yang tidak pernah melakukan zina, akan tetapi dia meyakini dalam hatinya hal tersebut halal, bisa menjatuhkan dia ke dalam kekufuran walaupun dia tidak melakukannya. Luar biasa ya. Ada seseorang yang melakukannya tapi dia masih meyakini itu haram, hal tersebut tidak mengeluarkannya dari Islam walaupun jelas dia melakukan dosa besar. Kan tapi ada seseorang yang tidak pernah melakukan hal demikian, tidak melakukan khamar, tidak berzina, tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi di dalam hatinya meyakini hal tersebut adalah halal. Hati-hati, ini bisa menjatuhkan dia di dalam kekufuran, ya. Huwa istahalla qalbi i'tiqadi, karena dia telah menghalalkan, ya, secara hatinya itu, secara keyakinan. La mujarrad istihlal amali dhahri faqat. Tidak hanya sebatas melakukannya saja. Fantabihu li hadzal amr, maka perhatikan jamaah rahimakumullah perkara ini. Fa innahu yazalu katsiran minal istiqalat allati qad ta'allaq fil adhan. Karena mungkin akan muncul di pikiran kita, di otak kita permasalahan-permasalahan lainnya. Tapi yang perlu kita tanamkan ini adalah akidah kita, pemahaman kita bahwasannya selama dosa tersebut dilakukan oleh seseorang tanpa meyakini hal tersebut halal, maka masih dia dalam koridor keislamannya walaupun dia pelaku dosa besar atau dosanya, ya karena kita bisa pahami semua kita kaum muslimin adalah Bani Adam, dan Nabi SAW menjelaskan, mengabarkan ulu Bani Adam khata, setiap atau semua yang namanya keturunannya Adam itu berbuat banyak dosa, banyak salah. Sebaik-baiknya orang atau yang mereka yang melakukan dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Bukan berarti seseorang yang kita lihat melakukan dosa langsung dicap kafir, kufur. Tidak usah dosa besar, dosa kecil, dosa yang semuanya. Artinya manusiawi namanya keturunan Adam bisa salah, ya. Tapi inilah kita pentingnya belajar akidah, belajar tentang keyakinan. Karena keyakinan itu bisa merubah satu hal yang terlihat kebalikannya, ya. Seseorang yang tidak pernah minum khamar, seseorang yang tidak pernah melakukan zina, seseorang yang tidak melakukan riba atau dosa-dosa besar lainnya, membunuh dan sebagainya, tapi dia masuk neraka atau telah jatuh ke dalam kekufuran disebabkan karena keyakinan, ya, keyakinan yang buatnya halal. Bagi saya ini sudah halal. Oh, zaman sekarang yang namanya alat musik udah halal misalnya. Keyakinan Pak, padahal tahu itu haram. Tapi berbeda orang yang melakukan, misalnya pelaku musik atau memakai sutra, ya, atau memakai emas misalkan bagi laki-laki. Dia tahu itu haram Pak, meyakini itu masih haram, dia masih dalam koridor keislaman walaupun dia tetap berdosa, ya, seperti itu.
Maka perlu diperhatikan hal tersebut. Masalah keyakinan, jangan sampai kita salah dalam masalah meyakini sesuatu ya. Karena muncul Pak, zaman sekarang itu di TV-TV nasional gitu, acara-acara debat ya antara tokoh ini dengan tokoh itu. Masalahnya yang dimunculkan tuh kalau bicara tentang hukum Islam yang dimunculkannya budayawan, nggak masuk sebenarnya ya. Cuman ya supaya rame aja dan orangnya terkenal gitu kan. Dimasukkan selalu, diambil pendapatnya, didengarkan pendapatnya, buat apa? Nggak ada faedahnya gitu kan. Istilahnya kalau ada yang diundang seperti itu harusnya nggak perlu datang kalau pembicaranya bukan istilahnya mereka orang-orang agama, ya kan beda pembahasannya ya kan. Enggak, bagi saya ini misalkan budaya yang jelas-jelas itu adalah budaya yang salah, budaya yang diharamkan oleh Allah, misalkan apa adanya zina ya, adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, misalkan ada homer di dalamnya, atau ada musik yang luar biasa yang lagi ramai itu apa? Oh, sound korek. Jelas padahal MUI-nya dia sudah diharamkan oleh MUI-nya lah. Ya. Dan masyarakat yang mengatakan mereka pengikut ulama mengatakan halal. Lucu kan? Jadi mereka menyebut mereka adalah pengikut ulama, tapi giliran tidak sesuai dengan mereka nggak ikut. Oh, bahkan mengatakan ini budaya baru. Padahal nggak ada sejarahnya. Plus ditambahin pemerintahnya ya supaya dapat dukungan luar biasa. Mudorotnya banyak ya. Jelas-jelas doror. Bahkan saya lihat cuplikan berita itu sampai miris Pak. Ada kepala desa yang mengadakan sound correct tersebut mewanti-wanti bagi masyarakatnya yang lansia dan anak kecil untuk mengungsi. Oh, anjir. Padahal saya belajar di hukum Pak ya. Belajar di hukum keluarga, tapi kan sedikit-sedikit belajar hukum Indonesia ya, UUD dan sebagainya itu selalu istilahnya apa namanya, seakan-akan menjunjung HAM, yaitu menjunjung kelompok rentan. Kelompok rentan itu termasuk anak kecil, perempuan, itu selalu yang diangkat ya kan. Nah sekarang kan jelas lagi Pak, kelompok rentan di sini kan jelas, orang sakit, orang lansia, anak kecil yang tidak mampu mendengarkan suara sebesar itu malah suruh mengungsi. Saya tanya, ini aktivis HAM-nya mana gitu? Mereka yang selalu menjunjung katanya kelompok-kelompok rentan itu mana? Gak muncul saja. Yang muncul alhamdulillah MUI, para ulama menjelaskan dengan baik semuanya, dengan segala ilahnya keluar semua. Luar biasa. Diharamkan luar biasa. Alhamdulillah ulama yang di sana masih dia tidak serius lurus gitu. Tapi masyarakatnya ya Allah mahinafi. Ya, semoga kita diberikan hidayah. Ya, karena mereka menyukai hal tersebut dan jelas-jelas di sana telah jelas-jelas kemungkarannya itu jelas gitu. Nampak dengan jelas ya. Maka ada sebagian bahwasannya ini tidak membuat tuli, padahal jelas ulama sudah mengatakan haram, mereka tidak dengar, itu kan juga tuli kiasan. Itulah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, maka dalam hal-hal tersebut ini dosa-dosa besar nih Pak ya. Hati-hati, jangan sampai kita langsung mencap orang-orang orang-orang sana yang suka dengan sound korek itu kafir. Enggak. Jangan salah. Tapi kalau mereka sampai dalam keyakinannya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, termasuk aurat perempuan, ikhtilaf, musik, barangkali di sebagian mereka ada yang homer ya, dan lain sebagainya. Terus ada yang namanya kan jelas dalam hadis la darar wala dirar ya, memberikan mudarat kepada orang lain. Kemudian dia menghalalkannya dalam keyakinannya. Ingatkan, itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Dalam masalah keyakinan, itu kan masalah
budaya, nggak usah dibawa ke dalam akidah, apalagi masuk Islam. Enggak. Itu Islam itu menyeluruh ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu bisa berpengaruh ke dalam akidah. Maka hati-hati. Pelaku zina, pelaku minum khamar, selama mereka meyakini itu haram, seperti yang tadi disebutkan, maka selama itu juga dia tidak keluar dari Islam, karena dia meyakini haram. Ya. Wanita berzina ya, bertahun-tahun menjadi seperti itu, pelaku minum khamar ya, dan sebagainya, pelaku ribawi, dia dalam hatinya, saya itu yakin itu haram Pak, saya yakin itu haram, tapi susah saya keluarnya gitu ya. Maka kita ingatkan, kita kasih harapan kepada dirinya, kau masih dalam Islam, karena kamu masih yakin itu haram, hukum Allah itu masih kau yakini gitu. Tinggal kita nasihatkan agar keluar. Bukan berarti kamu Islam, kamu lepas dari dosa, lepas dari neraka. Selama kamu masih melakukannya, maka dosa itu akan terus mengalir, dan itu yang bisa menyebabkanmu masuk neraka. Walaupun tidak kekal, tapi siapa yang akan bertahan? Seberapa mudahnya kita menganggap enteng api neraka gitu. Maka keluar, ajak keluar. Istilahnya dikasih harapan, jangan langsung, kamu pasti neraka, kekal abadi semuanya. Tidak ya. Selama meyakini keharamannya, masih meyakini. Dan kan ketika seseorang meyakini sesuatu itu haram, maka pada asalnya dia akan berat melakukannya, akan menahan dirinya. Berbeda dengan orang yang meyakini itu halal ya. Kalau orang melakukan zina atau khamar, sama seperti halnya anak pesantren. Anak pesantren kalau kabur dari pondok, tahu kalau kabur dari pondok itu pelanggaran ya, yakin itu masih pelanggaran kan. Berbeda dengan anak pondok yang yakin kalau keluar itu bukan pelanggaran, santai dia melakukan dengan sepuasnya. Tapi kalau dia yakin itu pelanggaran, kan dia kan pengen segera balik, pengen segera menyelesaikan dosanya, gitu kan. Maka seperti itu juga yang diharapkan. Pelaku dosa besar pun selama dia masih meyakini itu hadul haram, maka di sana masih ada harapan dia untuk bertobat, masih bisa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang sudah meyakini halal ya. Khamar itu halal, zina itu halal. Sudah aurat wanita itu halal sudah. Kenapa? Kalau yang menutup aurat itu orang Arab saja. Itu memang budayanya orang Arab. Kalau kita di Indonesia budayanya perempuan yang pakai kebun. Terus biasa adat-adatnya seperti itu, kelihatan auratnya. Menghalalkan, udah akan dia mudah untuk melakukan hal tersebut. Susah untuk ditarik keluar. Ingat nggak pelaku bid'ah? Ya, pelaku bid'ah itu lebih berat dibanding orang yang melakukan dosa. Kenapa? Karena selama dia meyakini itu benar, akan susah untuk keluar. Seseorang yang melakukan dosa apapun, selama dia meyakini itu benar, maka susah untuk diajak tobat. Karena dia merasa dia benar. Bagi saya ini benar, bagi ini saya. Beda-beda, masing-masing pendapatmu itu salah ya. Orang perokok misalnya. Ya. Kalau dia yakin itu halal, susah Pak diajak tobat. Enggak kok, saya sehat, merokok sehat gitu. Atau enggak, saya halal, bagi saya halal. Atau kata ulama fulan gitu. Bahkan ada satu ulama, bukan ulama ya, yang dianggap alim gitu. Habib gitu. Ya kan? Bagaimana pendapat itu Muhammadiyah? Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Bagi kita, kelompok kita ini halal, bahkan wajib. Luar biasa. Bukan, kalau nggak merokok bukan golongan kita, kata dia. Luar biasa seperti itu. Kan susah mengajak dia untuk bertaubat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati jamaah Allah, walaupun kita tidak melakukan dosa tersebut, selama keyakinan itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau kebalikannya sama Pak ya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengeluarkan seseorang ke dalam kekufuran, mengeluarkan seseorang dari Islam, jatuh ke dalam kekufuran yang mana akan memasukkan dia ke dalam neraka Allah kekal abadi. Berbeda dengan mereka pelaku dosa-dosa besar,
tidak berbuat syirik, tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka masuk neraka, tapi masih ada harapan di akhirnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang belum paham atau ada yang salah, segera disampaikan, ditanyakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan manfaat terhadap apa yang kita pelajari dan terus memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.